Terima kasih kepada pemirsa setia Dayak TV yang masih tetap bersama kami di Reasoning Sosok. Bapak, kita tadi sudah banyak berbincang-bincang mengenai masa lalu Bapak yang menginspirasi, banyak sekali pekerjaan yang pernah Bapak lalui. Kemudian ini hobi Bapak juga mungkin. Jadi dari semua ini kan kita menganggap bahwa Bapak ini adalah suhunya lah maksudnya, yang berpengalaman dan memang sudah banyak yang Bapak lalui. Jadi kita sebagai kaum muda, kaum milenial juga yang pastinya juga banyak belajar dari pengalaman Bapak. Asam garam kehidupan. Asam garam kehidupan, Pak ya. Jadi memang memberikan banyak sekali pandangan atau seorang Bapak ini bisa menjadi contoh teladan yang baik juga buat teman-teman yang sebaya saya juga mungkin milenial. Tapi kira-kira Pak, apa ada pandangan Bapak buat para milenial masa kini menurut Bapak sekarang? Perbedaan, mungkin ada perbedaan pemuda zaman dulu, muda-mudi zaman dulu dan sekarang, pandangan Bapak mungkin seperti apa kepada milenial masa kini gitu? Yang jelas perbedaannya itu adalah keadaan sudah berubah. Dulu milenial dulu itu memang ada sih yang hura-hura, tapi saya lihat tuh kebanyakan masih menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat, yang menghasilkan sesuatu. Kesempatan untuk berleha-leha itu dulu agak kurang. Dulu hiburan kurang soalnya. Dulu tidak begitu banyak hiburan. Dulu juga listrik juga beberapa tempat tidak ada listrik. Oh, iya. Ya, jadi ya kerjanya kan cuma di rumah. Kalau sudah mati lampu itu belajar atau tidur. Nah, kalau sekarang kan beda. Sekarang milenial kita ini minta maaf walaupun itu positifnya juga ada. Misalnya gadget nih, seperti HP segala macam. Orang sekarang ini lebih cenderung melihat segala sesuatu dan mencontoh segala sesuatu dari apa yang dilihat dan ditontonnya, bukan dari apa yang dialaminya, dilaluinya. Dan satu hal lagi, seperti hal itu bagus, mimpi juga bagus ya. Hidup tanpa mimpi ini boleh dikatakan hampa karena tidak ada yang dikejar. Cuma sekarang ini saya lihat, saya sering ketemu milenial dan sampai sekarang pun saya juga sering bergaul dengan mereka. Mereka ini tatkala melihat sosok, itu melihat sosok yang sudah berhasil, pengen seperti orang yang berhasil itu. Tapi dia tidak melihat bagaimana orang berhasil ini menapaki atau meniti jalan sehingga berhasil. Orang kadang-kadang melihat orang itu sudah di puncak. Dia nggak sadar buat seseorang yang ingin mencapai puncak pasti dia akan berjalan dari lereng, atau bahkan dari lembah, naik gunung sampai ke puncak. Nah, kita harapkan milenial sekarang ini bisa belajar, bisa sering membaca buku sejarah-sejarah orang-orang yang sukses, yang bukan hanya dilihat dari kesuksesannya, tapi dilihat dari awal bagaimana dia bisa meraih dan mendapatkan kesuksesan tersebut. Jadi milenial zaman sekarang melihat hasilnya tanpa mengetahui prosesnya. Bukannya tanpa mengetahui, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Jadi kadang-kadang milenial sekarang ini menuntut ke orang tua untuk ini karena melihat yang berhasil sudah. Itu orang tuh kok begini saya kok enggak gitu loh. Itu akan menciptakan suasana hati yang boleh dikatakan apatis jadinya. Tatkala mengejar punya obsesi tapi tidak punya jalan untuk meraih obsesi itu, atau dia tidak bisa menciptakan jalan untuk meraih obsesi tersebut, orang itu biasanya menjadi orang yang frustasi atau putus asa. Dan itu kita tidak menginginkan anak-anak muda kita ini seperti itu, Mbak. Makanya tadi saya katakan bahwa saya pernah jadi super Grab. Ya. Alasannya cuma satu kok. Saya ingin memotivasi para pemuda kita yang setiap hari di tangannya itu ada smartphone, untuk bisa menggunakan smartphone itu sebagai alat yang bisa menghasilkan. Grab, ya, pakai smartphone kan? Ya. Daripada kita handphone kita nganggur, kita punya alatnya, mobil misalnya apa, kita pasang sama smartphone kita Grab. Lagi santai-santai kita on kan? Iya. Ada penumpang kita ambil. Iya. Paling tidak itu bisa membantu orang tua mereka, itu bisa membantu buat biaya hidup mereka atau biaya sekolah mereka. Itu aja kok. Jadi memotivasi anak-anak muda ini agar bisa menggunakan era digitalisasi ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu aja.
lebih produktif. Produktif. Jadi walaupun ada perkembangan zaman, walaupun ada fasilitas yang lebih mudah, tetapi tetap dimanfaatkan. Kemudahan yang ada sekarang, fasilitas yang lebih mudah ini kita gunakan Iya. untuk mencapai atau menggapai cita-cita kita. Seyogyanya, andai kata fasilitas itu ada, Iya. berarti kita lebih mudah meraih apa yang akan kita inginkan. Iya. Makanya gitu kan, Iya. seyogyanya kan. Iya, tapi ada pesan gini Pak, mungkin lewat reasoning sosok Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan mungkin untuk kaum milenial, kaum muda. Pesan saya yang paling utama adalah kerjakan apa yang kamu bisa dan jangan pernah menunda-nunda. Iya, Sesuatu yang bisa dikerjakan hari ini kerjakan. Hasilnya jangan terlalu diharapkan, yang penting kerja. Karena usaha itu tidak mendustai hasil. iya, Tatkala kita berusaha, pasti ada hasilnya. baik. Berarti kita ambil benang merahnya bahwa sebenarnya segala sesuatu, guru maupun pembelajaran yang kita dapat itu melalui proses yang kita jalani sebelumnya. Benar begitu Pak ya? Baik, sekarang nih kan Pak, kita lagi memasuki masa untuk pilkada. Apa harapan Bapak bagi pasangan calon yang nantinya mendapat kesempatan atau mendapat kepercayaan sebagai untuk memimpin Kalimantan Tengah? Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan atau sedikit harapan Bapak kepada pasangan calon yang mungkin nanti akan dipercaya atau diberi kesempatan untuk memimpin Kalimantan Tengah untuk 5 tahun ke depan, Pak. Harapan saya pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang cerdas. Arti cerdas itu bukan hanya titel kan. Iya. Cerdas itu artinya dia bisa berpikir mana yang lebih diutamakan dan mana yang bisa sedikit dikesampingkan dulu. Dan satu lagi saya menginginkan pemimpin ke depan ini benar-benar pemimpin yang bekerja untuk masyarakat. Benar-benar bisa memikirkan bagaimana memajukan Kalimantan Tengah ini menjadi wilayah atau daerah yang disegani oleh daerah yang lain, khususnya Indonesia, dan juga kita harus tampil menjadi daerah yang punya potensi, yang mungkin potensi itu akan menarik minat para investor atau masyarakat di mancanegara untuk datang ke tempat kita. Kita punya segala-galanya, tinggal political will, keinginan kita mau dijadikan apa Kalteng ini. Kita harap ke depan pemimpin yang akan terpilih nanti benar-benar bisa menjadikan Kalimantan Tengah sebagai daerah yang ekonominya bagus, masyarakatnya aman, damai, dan tentram. Itu aja. Iya, baik. Jadi harapan kita semua memang sebagai masyarakat Kalimantan Tengah itu sama Pak ya, demi kualitas Kalimantan Tengah itu sendiri, demi pembangunan dari segi manapun, pembangunan untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang lebih maju lagi. Baik, Bapak, mungkin kita sudah terlalu lama berbincang, padahal sangat menarik bisa berbincang dengan Bapak dan memang mau lebih lama lagi Pak, tapi mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak ya. Baiklah, kita pemirsa jangan lewatkan Reasoning Sosok setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga dapat melakukan live streaming di www.dayaktv.co.id. Akhir kata, saya Dita Santoso bersama dengan Bapak Habib Ismail mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.